hak Hmm, rakyat untuk menyatakan pendapat kan begitu. Lalu betul. dinilai oleh beberapa pihak kalau Bapak Jokowi pelin-pelan gitu. Bukan sebenarnya bukan pelin-pelan, tapi saya yakin beliau memperhatikan suara kami, suara Hmm. rakyat jelata. Bukan hanya saya dan tidak juga mengklaim segenap warga Nusa Tenggara Timur, tapi saya pastikan mayoritas warga Nusa Tenggara Timur adalah Jokowi lovers. Saya juga katakan terima kasih Bapak dari NTT terhadap pemerataan pembangunan yang dampaknya kami rasakan secara langsung. Ada pembangunan beberapa bendungan raksasa di NTT dan kami bisa melihat bahwa itu merupakan harapan yang telah Bapak tanam untuk kami. Pemakzulan Wapres itu hanya pemicu, memantik gejolak berskala nasional. Karena ketika Wapres itu diusik, otomatis akan terjadi gejolak secara skala nasional. Hai, hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kembali berjumpa bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Bukan ternak Mulyono. Dan hari ini, di akhir pekan ya, kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita dari Indonesia Timur. Ya, selama ini ya Pak Jokowi selama 10 tahun atau 2 periode menjadi pemimpin nasional tercatat sebagai salah satu presiden yang paling sering berkunjung ke Indonesia Timur, mulai dari ke Papua, ke Maluku, ke NTT, dan seterusnya. Dan perhatian luar biasa yang diberikan Pak Jokowi ini memang yang menjadi salah satu pembeda ya Pak Jokowi dengan presiden kita sebelumnya. Nah, saat ini hampir beberapa bulan di ibu kota khususnya Pak Jokowi dilanda semacam prahara ya dari sejumlah saudara-saudara kita juga yang terus-menerus ya mengurai kebencian dengan berbagai alasan dari ijazah palsu ya dari fufu fafa dari 11.000 triliun ya dari bunker yang intinya adalah semuanya mengarah kepada fitnah ya merendahkan harkat seorang pemimpin nasional. Nah, saya sudah terhubung ya dengan eh, Jokowi Lover, menamakan dirinya Jokowi Lover yang berasal dari Indonesia Timur, yang kebetulan hari ini sedang berada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya sudah terhubung dengan Kakak Krisyanto Oni. Apa kabar Kakak? Alhamdulillah puji Tuhan sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Kakak sehat-sehat ya? Siap sehat. Ya, jadi secara langsung saya ingin bertanya aja Kakak. Bagaimana bisa kami di seluruh Indonesia ingin mendapatkan sebuah cerita dan gambaran respon dari masyarakat Indonesia Timur secara khusus ya atas situasi yang terjadi di Jakarta khususnya ketika Pak Jokowi ya sekarang sedang menghadapi sebuah masalah yang dicari-cari oleh sekelompok orang yang intinya hanya ingin menjelek-jelekan, mendowngrade harkat seorang pemimpin nasional yang sudah bekerja keras untuk rakyatnya. Nah, tanpa saya bermaksud membatasi waktu Kak Oni, bagaimana respon dari masyarakat Indonesia Timur, ya, dari pemangku adatnya, dari rakyat biasa, dari tokoh, dari tokoh agama, tokoh masyarakat terhadap peristiwa yang dialami Pak Jokowi dan juga dialami juga oleh anaknya. Ya, dalam hal ini adalah Wapres Mas Gibran. Silakan Kakak. Oke, jadi begini. Yang pertama, saya tidak berbicara atas nama segenap warga Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang saya tahu, yang pasti warga Nusa Tenggara Timur adalah Jokowi Love. Ya. Tetapi mayoritasnya adalah Jokowi lovers dan sudah pasti terluka dengan fenomena gempuran dari segelintir orang. Saya katakan segelintir orang merujuk kepada
aspirasi rakyat semesta Nusantara ini, Mm-mm. ternyata hingga saat ini masih di atas 70% pendukung dan pencinta Bapak Jokowi. Itu realita, tidak Mm. bisa kita pungkiri begitu. Jadi tidak mengatasnamakan warga Nusa Tenggara Timur, segenap warga Nusa Tenggara Timur, tetapi saya berani mengklaim mayoritas warga Nusa Tenggara Timur adalah Jokowi lovers dan sudah pasti kami terluka dengan kondisi ini. Ya, terluka itu karena apakah merasa seperti kasus fitnah ijazah palsu itu terluka karena tidak mungkin Pak Jokowi melakukan itu atau terluka merasa marah dengan orang-orang yang melakukan apa aksi-aksi seperti itu, Kakak Oni? Banyak hal. Hmm. Nah, alhamdulillah puji Tuhan Astungkare, kemarin saya sempat juga bersama teman-teman menjumpai beliau di kediamannya di Solo Mm-mm. dan saya sempat mengutarakan sedikit unek-unek saya. Ya, saya Mm-mm. jujur saya marah kepada beliau, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia tercinta. Oh ya, Kakak Oni sampaikan, Kakak Oni marah ke Pak Jokowi, Saya enggak? marah. Hmm. Bisa Jadi diceritakan marahnya? saya kan memberikan ide. Mm-mm. Saya bertanya ke beliau, apakah dari nurani Bapak itu masih ada motivasi untuk maju, untuk mengabdi kepada bangsa dan kepada rakyat Indonesia? Kalau memang iya, maka ide saya, isu terkait dugaan ijazah palsu ini kita rawat saja, saya bilang begitu. Itu ide saya. Kita rawat saja. Ya, Oh, berarti dipelihara maksudnya? maunya saya begitu. Kalau beliau masih punya motif Berkuasa maksudnya? niat untuk maju mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Oke. Isu terkait dugaan ijazah palsu ini kita rawat saja, terus Mm. menjadi perbincangan publik, terus menjadi isu nasional, agar supaya ketika Bapak maju lagi nanti, maka secara elektabilitas tidak susah-susah lagi kita memupuk itu, saya bilang begitu. Tidak susah-susah lagi kita berkampanye untuk Bapak, karena selama isu dugaan ijazah palsu ini diperbincangkan, elektabilitas Bapak itu terawat. Itu ide saya. Iya, iya. Tetapi beliau menjawab, saya sudah tua. Hmm. Begitu. Nah, kenapa saya katakan, oh ya, saya selesaikan ini dulu. Iya, iya, iya. Jadi, saya punya ide seperti itu, beliau menjawab, saya sudah Sudah tua. tua. Heeh. Ya, terus kemudian saya merespon sedikit tentang sikap waktu itu sedang ancang-ancang untuk melaporkan saudara-saudara kita, ya katakan saja Roy Suryo CS Ya. begitu. Ah, saya bilang mereka tidak usah direspon, saya kasih ide ke beliau begitu, tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Hmm. Tapi beliau menjawab saya, katanya ini sudah menjadi framing jahat agar tidak melebar kemana-mana, penting kita tanggapi. Hmm. Terus saya bertanya lagi, kenapa tidak dari dulu ditanggapi? Saya bilang begitu. Hmm. Nah, karena beliau sempat bilang ini sudah kelewatan begitu, jadi kata kelewatan itulah yang kemudian memicu kemarahan saya di depan-depan beliau. Saya meluapkan emosi saya. Kalau Bapak katakan sudah kelewatan, sebenarnya bukan baru sekarang Pak kelewatannya. Bahkan sejak Bapak menjabat itu, reaksi-reaksi tidak terpuji, reaksi-reaksi tidak beradab dari orang-orang yang gemar menyeret-nyeret nama rakyat, mengatasnamakan rakyat, itu sudah kelewatan gitu. Kenapa baru hari ini Bapak katakan kelewatan? Jadi saya benar-benar meluapkan emosi yang sebagai salah satu anak bangsa, tahu, jadi saya benar-benar marah ke beliau.
kalau kita melihat dari reaksi-reaksi yang saya katakan tidak terpuji, tidak beradab, itu banyak hal. Ya, ada yang mengedit wajah Bapak Jokowi menyerupai Yesus yang diimani umat Kristiani, termasuk saya juga. Terus Bapak Jokowi diedit seperti Pinokia. Terus gambar Bapak Jokowi diturunkan seperti orang lagi menurunkan bendera sambil menyanyikan Indonesia Raya, segala hujatan caci maki dan lain sebagainya. Bukan baru terjadi hari ini. Sehingga ketika beliau katakan bahwa ini sudah kelewatan, jelas saya marah gitu. Jelas itu memantik emosi dan benar-benar itu emosi yang murni sebagai anak bangsa, sebagai Jokowi lovers. Saya emosi. Kenapa baru hari ini Bapak katakan kelewatan? Saya bilang begitu. Dan beliau dengan gestur yang sangat tenang, sangat matang menjawab saya bahwa dulu kita masih menjabat, kalau kita merespon nanti kita dibilang pemimpin otoriter. Nah, sekarang kita sudah purna, kita sudah rakyat biasa, maka wajar kita bereaksi mempertahankan harkat martabat kita. Begitu beliau menjawab saya. Iya. Gitu. Jadi kalau dikatakan kenapa kami terluka, apa yang menyebabkan kami terluka, apa saja pemicunya, segala macam, terlalu banyak yang membuat kami terluka. Apalagi masyarakat pinggiran dibilang penjilat bansos dan segala macam. Ketika bansos ini menjadi jarahan, menjadi ladang korupsi bagi para pemangku kepentingan, kok itu tidak disoroti dengan ekstrim. Tapi ketika bansos itu diberikan kepada rakyat, rakyat kenapa dibilang penjilat bansos gitu. Jadi memang banyak hal yang membuat kami terluka seputar segala isu yang memojokkan beliau, segala isu yang beliau merendahkan harkat martabat beliau dan keluarga juga anaknya, itu jelas melukai nurani kami. Ya. Nah, apalagi yang Kakak Oni sampaikan ke Pak Jokowi selain menyampaikan rasa marah seperti yang tadi dijelaskan? Oke, saya juga ucapkan terima kasih dengan percaya diri saya atas nama NTT, Hmm. ucapkan terima kasih kepada beliau. Dan saya juga katakan bahwa sebenarnya kamilah pelopor Jokowi 3 periode. Saya bilang begitu. Dan saya yakin beliau paham itu. Mhm. Karena ketika saya merespon tanggapan beliau terkait isu 3 periode, narasi beliau menanggapi itu menjadi berubah. Jadi Hmm. saya yakin beliau memperhatikan. Hmm. Begitu. Saya katakan bahwa bukan siapa ya, abang siapa itu yang pelopor Jokowi bukan. Kami sebenarnya pelopor Jokowi 3 periode. Kami dari NTT. Hmm. Itu. Saya katakan kepada beliau begitu. Tapi kita juga bersyukur, oh ya, Pak Kodari, Pak Kodari. Oh Kita iya juga iya. bersyukur di Jakarta ada Pak Kodari yang kemudian menangkap hal tersebut, Mhm. lalu ketahuan ya menyampaikan dari ibu kota sehingga ketahuan secara nasional. Tetapi sesungguh-sungguhnya pelopor Jokowi 3 periode itu kami, begitu. Kami optimis bahwa memang konstitusi membatasi masa jabatan presiden, tetapi kami bisa berjuang berupaya mendesak para wakil kami di Senayan untuk melakukan amandemen terbatas terhadap undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan presiden agar supaya Bapak Jokowi itu kemudian bisa ikut kembali dalam konsultasi politik. Hmm. Tetapi beliau merespon tegak lurus kepada konstitusi, patuh pada aturan yang ada, sehingga itu kemudian membuat kami menjadi redup Hmm. begitu. Nah, yang sempat saya respon waktu itu yaitu beliau mengatakan ada 3 opsi orang-orang yang ingin menjerumuskan saya
yang ingin cari muka dan orang-orang yang apa ya, yang Menampar wajah saya. itu. Jadi ya, orang ingin menampar wajah saya, yang ketiga ingin mencari muka begitu. Hmm. Lalu waktu itu saya tanggapi, saya katakan, Bapak, lewat video saya tanggapi waktu itu, Hmm. apakah Bapak tidak tahu bahwa gejolak kerinduan agar Bapak Jokowi bisa menjabat 3 periode itu benar-benar murni dari rakyat gitu. Kenapa harus ada tanggapan seperti itu? Itu sangat menusuk kami gitu, menusuk hati kami. Jadi waktu itu saya menanggapinya dengan video dan saya yakin beliau memperhatikan itu karena kemudian beliau menanggapi itu narasinya sudah beda. Kan tanggapan beliau yang berikutnya selanjutnya kan beliau katakan ya kalau Anda rakyat yang menyampaikan keinginannya seperti itu kan kebebasan berdemokrasi. Itu hak Hmm. rakyat untuk menyatakan pendapat kan begitu. Lalu Betul. dinilai oleh beberapa pihak kok Bapak Jokowi pelin-pelan gitu. Bukan sebenarnya bukan pelin-pelan, tapi saya yakin beliau memperhatikan suara kami, suara Hmm. rakyat jelata. Gitu. Sehingga narasinya mulai berubah. Nah, kemudian saya juga katakan terima kasih Bapak dari NTT terhadap pemerataan pembangunan yang dampaknya kami rasakan secara langsung. Ada pembangunan beberapa bendungan raksasa di NTT dan kami bisa melihat bahwa itu merupakan harapan yang telah Bapak tanam untuk kami begitu. Hmm. Itu harapan bagi orang-orang yang menikmati segala keistimewaan fasilitas di ibu kota, di kota metropolitan, tidak menganggap itu sebagai hal yang berarti, tapi bagi kami rakyat jelata, kami melihat itu adalah harapan yang indah yang telah Hmm. ditanam oleh Bapak Jokowi semasa menjabat. Kenapa? Karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya petani yang biasanya panennya cuma sekali setahun, bisa 2 sampai 3 kali setahun. Jadi kita bisa melihat adanya potensi pertumbuhan ekonomi rakyat ke depan itu akan sangat baik. Hmm. Sehingga saya katakan itu merupakan harapan yang saya lakukan. Dan kita baru bicara tentang bendungan saja, belum yang lain-lain begitu. Jadi Ya. saya pikir cinta buta tidak, bukan cinta buta. Kami mencintai beliau dengan tulus dan murni dari hati dan ada dasarnya, dasar kami jelas begitu. Ya, menarik, Kak. Bahwa memang isu 3 periode itu ternyata respon Pak Jokowi juga sangat-sangat terbuka ya, bahwa memang Pak Jokowi waktu itu memang tertuduh sebagai ambisi kekuasaan, ingin 3 periode, padahal itu kan keinginan rakyat yang salah satunya Iya, diajukan oleh Kakak Oni pada saat itu ya. ya benar. Ya, baik, itu terkonfirmasi nih hari ini. Nah, Jadi bukan Pak Kodari, bukan Pak iya Kodari iya yang iya mempelopori itu, bukan. Kami pelopornya, iya iya. rakyat Nusa Tenggara Timur pelopornya, Jokowi 3 periode. Nah, karena itu kemudian digoreng ya kan, seolah-olah ya kan, yang terjadi di Jakarta justru seolah-olah ada sejumlah menteri yang menginginkan ya kan, atau diperintah oleh Pak Jokowi untuk mensosialisasikan 3 periode, padahal asal muasalnya kan dari rakyat justru. Dan Pak Jokowi Benar. tadi mengatakan seperti Kakak Oni sampaikan ya, oh nggak apa-apa, itu kan aspirasi rakyat, kita kan negara demokrasi, ya kan? Tetapi kan Pak Jokowi juga mengingatkan, konstitusi tidak menginginkan seperti itu, Iya, tidak membolehkan seperti itu. Tapi Pak Jokowi juga tidak melarang ada aspirasi masyarakat, kan begitu, Kakak? iya. Oke, Kakak, kembali ke Kami masalah. melakukan aksi Ah, 2 kali aksinya mendesak amandemen terbatas terhadap undang-undang yang mengatur masa jabatan presiden itu. Kan aksi resmi di depan kantor gubernur waktu itu. oh, di Gubernur Nusa Tenggara Timur ya? Ya, Oh, aksi. iya. Ya, aksi nyata. Artinya pernyataan kakak ini memang ada dokumennya ya, ada Ada dokumentasinya ya, dokumennya. ada Ya, dokumentasinya ya. Setidaknya ini nggak sekedar semacam klarifikasi, tapi juga disertai ada dokumentasinya. ada. Oke, kakak, saya tertarik
dengan pernyataan kakak tentang masyarakat Nusa Tenggara Timur, walaupun tidak bisa mengklaim seluruh warga di Nusa Tenggara Timur terluka ya dengan apa yang diterima oleh Pak Jokowi hari ini, ya kan? Kira-kira ya, memang di satu sisi penjelasannya adalah kenapa Pak Jokowi pada saat menjabat, oh hinaan itu juga sudah datang, bahkan ekstrimnya juga nggak kurang-kurang juga pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, ya toh. Kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan tadi, saya merasa takut dituduh saya otoriter, kalau itu saya respon. Hinaan-hinaan, bulian, tuduhan, fitnah, ya kan, dari sekelompok orang yang memang dasarnya kebencian kepada beliau. Nah, tetapi di era presiden sebelumnya, ya kan, di era Pak SBY, toh ada juga yang melakukan fitnahan kepada Pak SBY. Pak SBY langsung merespons secara hukum dan melaporkan, kan begitu. Artinya adalah semacam kalau kita anggap kejadian itu sebagai sebuah jurisprudensi, sebenarnya ada kan kasusnya, ya kan? Dan orang itu kemudian terbukti bersalah dan dihukum secara apa hukum pengadilan di penjara gitu loh. Nah mungkin ya itu sudah terlanjur kakak Oni, ya kan? Nah kembali kepada persoalan rakyat Nusa Tenggara Timur itu ya sebagian atau semuanya dan mungkin juga provinsi-provinsi lain di Nusa Tenggara Timur, ekspresi terluka itu harusnya diekspresikan dengan cara seperti apa di Jakarta, Kakak Oni? Apakah misalnya dengan segera ada himbauan, ada desakan dari masyarakat Indonesia Timur agar pihak kepolisian ya segera menuntaskan kasus ini secepatnya, atau bahkan kemudian seperti yang Kakak Oni sampaikan tadi, dirawat saja kalau memang Pak Jokowi ingin ya terus memelihara dan Ya, ingin membangun Indonesia seterusnya. iya. Gimana Kakak Oni? Ya itu kalau beliau punya obsesi, beliau masih punya niat untuk maju lagi ya segala isu-isu fitnah itu sekalipun fitnah nggak apa-apa kita rawat saja untuk karena secara otomatis elektabilitas beliau ikut terawat dengan terawatnya isu-isu tersebut meskipun fitnah kan begitu. Saya berpandangan begitu. Nah, Oke. kalau bicara tentang apa yang kami lakukan, seperti apa reaksi kami Hmm. dengan kondisi hati yang Terluka. ini ruwet kalau saya jelaskan ini. Jadi saya melihat semacam informasi di negara kita ini masih terlalu apa ya? Saya katakan diskriminatif Hmm. gitu. Contoh hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang justru memicu kegaduhan, hal-hal yang tidak jelas urgensinya, nggak ada kemanfaatannya bagi bangsa dan negara. Mudah sekali masuk ke televisi, ya mudah Hmm. sekali orang-orang yang melakukan itu diundang ke televisi. Ya. Hmm. Tetapi hal-hal yang menurut saya lebih penting, jelas urgensinya, jelas kemanfaatannya, yang kami rasakan, yang penting untuk kami utarakan, ini kok seperti tidak dilirik gitu. Sehingga Hmm. saya kemarin tadi juga saya Misalnya sempat apa kakak? Yang tidak dilirik itu misalnya apa kakak? ya jelas toh contoh Rismon sama Roy Suryo Hmm. bikin isu tuduhan ijazah Bapak Jokowi palsu kok terus di apa undang televisi terus ditayangkan sebagai konsumsi publik ya kan. Hmm. Sementara kami dari pihak kontra narasi ini kok kayak sulit untuk dilirik oleh media kenapa gitu. Hmm. Ini saya melihat kondisi ini sebagai kondisi diskriminatif. Nggak, saya beberapa kali beropini juga memberi tantangan kepada Aiman khususnya kalau Hmm. berani undang saya berhadapan dengan mereka. Ya, ya, ya. Sekarang jangan khawatir kakak, ada ruang konsensus Anteki Indonesia untuk melakukan kontra narasi itu. Kami Amin, sudah terima lakukan. kasih. Sejak lama memang Anteki Indonesia selalu mencoba dalam posisi kontra narasi terhadap hal-hal yang dianggap melakukan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian, kakak. Iya. Oke,
Jadi sebenarnya ekspresi rasa terluka dari saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur atau Indonesia Timur secara keseluruhan itu lebih diaktualisasikan kepada proses penegakan hukumnya ya kakak? Atau secara emosional juga ya ingin berangkat ke Jakarta nih misalnya untuk melakukan semacamnya bukan lagi kontra narasi barangkali untuk head to head gitu loh. Sampai seperti itu nggak suasana hati Dan di media. teman-teman di sana? Kalau bicara niat, memang seperti itu adanya niat kami. Tetapi Hmm. bicara tentang kemampuan finansial, ya itu masalah kami. Sehingga bukan kami itu tidak ada reaksi, bukan kami itu tidak ada niat untuk melakukan sesuatu yang bertujuan membela beliau, tetapi Hmm. secara finansial jujur bahwa kami terbatas. Itulah Hmm. yang menjadi kendala bagi kami ketika berpikir mau ke Jakarta atau tidak, sehingga sosial media menjadi alternatif kami. Saya Baik. uh, intens kok menanggapi mereka tuh. Saya intens menanggapi mereka ya meskipun kadang-kadang juga 2-3 hari baru saya menanggapi itu, tetapi saya tetap memantau dan menanggapi itu. Bagi saya mereka-mereka itu yang pertama orang-orang bermasalah yang mencoba untuk mempermasalahkan orang lain yang belum tentu punya masalah. Itu yang pertama. Dan yang kedua bagi saya, Roy Suryo CS, Rismond dan lain-lain sebagainya, itu para gelandangan politik, orang-orang yang juga punya hasrat, nafsu untuk mencilat porsi kekuasaan, mendapat bagian dalam porsi kekuasaan, tapi belum kebagian, sehingga mencari sensasi, membuat kehebohan, berharap dengan begitu mereka akan dilirik untuk turut mencilat dalam porsi kekuasaan begitu. Dan yang berikut, saya memandang mereka itu anjing-anjing penggonggong peliharaan pemangku kepentingan gitu. Siapa yang Kak Oni maksudkan peliharaan pemangku kepentingan itu? Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, karena kita melihat background mereka, apakah mereka bereaksi secara independen? Kan tidak. Secara sentimen politik kan mereka punya jejak juga gitu. Hmm. Ya, kita paham, contoh seperti Dr. Tifa, uh, loyalisnya Anies Baswedan, Ya, anak Abah. dia sudah keluar dari Demokrat, tapi ya kalau mereka boleh apa namanya menganalisis sesuatu secara serampangan, secara membabi buta, saya pikir kita juga punya hak untuk melakukan hal yang sama. Jadi melihat dari diamnya Pak SBY, saya bisa juga mencurigai bahwa ada Pak SBY juga di balik Roy Suryo, kan begitu. Jadi Oh. pada Jadi Kak Oni akhirnya mencurigai itu kita ya? Mencurigai ya, bukan menuduh ya? bukan menuduh, Hmm. bukan menuduh, Tapi tapi saya mencurigai. mencurigai, Karena apa? mencurigai. Apakah karena latar belakang Roy Suryo adalah dulu kader Demokrat? Dia kader Demokrat, dia kader Demokrat, dan dia pernah menjilat kekuasaan dari Demokrat itu, kan itu faktanya. Jadi Oh, iya. secara emosional tentu saja ada jejak-jejak keterikatan. Saya Hmm. saya rasa seperti itu. Tidak mungkin lah, kan begini. Kami orang NTT bahkan sepuntung saja rokok, bukan Hmm. sebatang, sepuntung saja rokok saya terima dari Bapak, Hmm. itu akan membuat saya mengingat bahwa Bapak itu orang yang baik dan berjasa buat saya. Sepuntung rokok loh, Pak. Hmm. Nah, sementara Roy Suryo dengan mengendarai kendaraan Demokrat sudah pernah mencilat kekuasaan. Jadi saya yakin secara emosi, secara emosional masih ada jejak-jejak yang tersisa, masih uh, ada sentimen afiliasi, saya pikir begitu. Nah, melihat juga dengan
diamnya Bapak SBY terkait persoalan ini. Apakah Bapak SBY memang orangnya tidak mau kepo dengan persoalan-persoalan seperti ini? Nyatanya kan tidak. Dulu kisru tentang Partai Demokrat direbutlah, dikudeta segala macam, kan beliau juga eksis banget. Ya. Beliau juga eksis banget untuk membangun narasi melawan opini segala macam. Jadi bukan tipe Pak SBY untuk diem. Nah, lalu saya mulai menganalisa kenapa gitu. Ibu Megawati juga diem, tetapi pada akhirnya mungkin juga, dan semakin menguatkan kecurigaan kami bahwa beliau termasuk salah satu dalang penting di balik isu-isu yang menghantam Bapak Jokowi. Begitu. Jadi Itu ada, pendapat saya, Pak. iya betul. Jadi ada dua pemangku kepentingan yang secara historical ya, Kak Oni lihat beririsan dengan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Rosario CS ini. Walaupun kita Ya, tidak bisa menuduh, tetapi Kak Oni melihat ada irisan itu karena mereka-mereka diam gitu. ya, iya. Ah, soal sayembara 16 miliar yang pernah disampaikan oleh Pak Egy Sujana CS dalam sebuah pagelaran konferensi pers, saya pikir kalau itu adalah fitnah, semestinya pihak Partai PDIP menyikapi itu secara serius begitu. Karena ini tidak main-main. Kalau itu adalah fitnah, ini adalah sebuah fitnah yang sangat serius. Dan jika itu mencoreng harkat martabat pihak PDIP, semestinya itu ditanggapi dengan serius. Berani tidak pertanyaannya pihak PDIP atau Ibu Megawati mempolisikan si Pak Egy Egy Sujana. Sujana CS. Ya. Kalau mereka mengambil sikap yang jelas, tegas, mempolisikan Egy Sujana CS dengan pasal fitnah, pencemaran nama baik mungkin, saya pikir Tapi rakyat baru bisa percaya kalau itu adalah fitnah. Nyatanya kan tidak. PDIP tidak bereaksi ya, tidak melakukan Tidak gugatan ke bereaksi. Egy Sujana. Ya. Hanya menepis bahwa itu adalah fitnah. Oh, tapi tidak Loh, menggugat, iya, tidak tidak menggugat. mempolisikan. Apa segampang itu? Bagi Kak Oni itu cukup ya mengindikasikan bahwa ada keterlibatan unsur ya, unsur keterlibatan di balik ini ada pihak-pihak seperti itu yang mengendarai isu ijazah palsu ini. Jadi tiba-tiba boom, kan tidak begitu. Kan ada rentetannya sejak masa kampanye itu gitu. Berawal dari isu dinasti politik, Jokowi pengkhianat, Gibran anak haram konstitusi. Kan ada rentetannya semua dan kita paham sekali bahwa isu-isu ini berhembus dari kubu PDIP. Kan kita paham di situ. Ya, Mau tidak mau kita harus jujur bahwa isu-isu tersebut berhembus dari kubu PDIP. Nah, sekarang meskipun awalnya kita ragu-ragu, tapi kemudian Ibu Megawati muncul dengan singgungannya mengatakan ya kalau asli tunjukkan saja, itu ya, pertama. ya. Ya, itu sudah cukup memicu kecurigaan kita yang mengarah kepada pihak PDIP. Nah, kemudian juga tanggapan terkait dugaan ijazah palsu ini juga dari beberapa politisi partai PDIP, salah satunya siapa Deddy Sitorus, terus kemudian belakangan ada si siapa ya, Mbak Botar atau siapa itu Pak? Oh, Betor Betor, atau Betor. Suryadi. Entah itu adalah
suatu kebablasan atau keceplosan, yang pasti kita melihat di sini semakin jelas bahwa ada andil pihak PDIP di balik isu yang menyerang harkat martabat Bapak Jokowi gitu. Jadi ini adalah isu yang sangat sentimental. Saya tidak sepakat kalau dibilang ini satu hal yang objektif, ini urgensinya yaitu tentang penelitian dan lain sebagainya. No, saya berani mengklaim memastikan bahwa ini adalah persoalan sentimental yang memang bertujuan untuk menghancurkan, meruntuhkan segala reputasi Bapak Jokowi dan juga hak. Iya, suara saya masih terdengar jelas ya, Kak Oni? Siap, Ya. Nah, menyambung cerita tadi, memang agak terputus-putus ya, ini mungkin masalah jaringan ya. ya Jaringan siap, internet. Oke, nggak apa-apa. Masih cukup bisa disimak kok apa diskusi kita. Nah, Kak Oni, siap. pada saat Kak Oni bertemu dengan Bapak di Solo itu, apakah kecurigaan Kak Oni ada pihak-pihak seperti itu tadi yang ada di belakang sengkarut ini itu disampaikan dan apa respon beliau? Saya tidak menyampaikan itu Oh, tidak karena menyampaikan itu. karena saya berpikir begini, mengambil posisi sebagai anak, Mhm. saya perlu juga menjaga sikap sesuai adab sehingga tidak terlalu banyak saya itu mengutarakan hal-hal yang saya anggap unek-unek yang terpendam di hati saya Hmm. gitu. Jadi kami bukan hanya saya dan tidak juga mengklaim segenap warga Nusa Tenggara Timur, tapi saya pastikan mayoritas warga Nusa Tenggara Timur adalah Jokowi lovers dan saya menyampaikan ya sebatas hal-hal yang menurut saya teramat penting ya termasuk juga rasa terima kasih kepada beliau begitu. Oke. Nah, Kak Oni, tanpa perlu kita bertanya atau mengkonfirmasikan langsung kecurigaan Kak Oni tadi ke Pak Jokowi, menurut Kak Oni, mungkinkah seorang Pak Jokowi yang sudah dianggap jenius dalam politik tidak bisa membaca apa yang Kak Oni baca itu? Tapi kenapa beliau tetap diam, tetap juga tidak menganggap itu sebagai suatu persoalan? Atau jangan-jangan Pak Jokowi juga sudah punya exit strategi dalam menghadapi persoalan ini kepada orang-orang yang dicurigai Kak Uni tadi itu? Pak Jokowi itu panglima perang. Hmm. Jadi dia paham kecurigaan-kecurigaan yang kita utarakan hari ini, kalau itu memang ada, beliau lebih paham. Lebih paham. Ya. Lebih mafhum ya? Tetapi saya katakan beliau adalah panglima perang, justru diamnya dia itu senjata yang paling menakutkan. Oh, kaitannya Karena apa seorang kira-kira? panglima, saya pernah ketemu dari pihak rakyat yang juga turut dalam peperangan di Timor Leste dulu, Timur Timur. Hmm? Ketika dia bersuara saja itu rumah bisa bergetar gitu. Hmm. Begitu luar biasanya power orang yang pernah jadi panglima perang. Dan saya merasakan hal yang sama di diri Pak Jokowi. Sehingga ketika dia menanggapi isu-isu tertentu, itu bagi netizen itu adalah bahan lucu-lucuan misalkan atau bahan nyinyiran di sosial media, tetapi para pemangku kepentingan yang bersinggungan dengan beliau sudah pasti gemetar. Gitu. Saya bisa menebak di situ, Pak. Jadi dalam konteks ini, Kak Oni memberikan semacam penilaian ya, semacam simbolik Pak Jokowi itu panglima perang. Iya. Dimensi apa dalam konteks ini yang Kak Oni lihat dengan
apa label atau simbol panglima perang itu. Apa yang kira-kira kau bayangkan dengan simbol panglima perang itu? Ini pasti penonton kita menjadi tertarik dan ingin tahu ini. Ini pertanyaan yang saya suka sekali. Silakan kau nih. Oke, sedikit menyinggung tentang hal yang diburu oleh Roy Suryo CS, Ya. yaitu kejujuran dan keberanian. Keberanian dan kejujuran kata mereka. Ya Hmm. kan? Berani tidak Jokowi menunjukkan ijazahnya di publik gitu. Ya. Satu, ya. Terus ada beberapa hal yang kemudian diakumulasi lalu disimpulkan bahwa Jokowi tidak jujur begitu. Pertanyaan saya adalah pemimpin-pemimpin negara terdahulu yang tidak merebut aset negara ini dari tangan cengkraman asing, apakah Hmm. mereka jujur? Apakah mereka jujur? Hmm. Lalu kita mulai mana yang mendiamkan saja selama puluhan ini dicengkram, dikuasai, diobok-obok, dikeruk oleh asing. Apakah mereka yang lebih jujur? Ataukah Bapak Jokowi yang berani merebut itu dari tangan cengkraman asing? Kita bicara kejujuran. Nah, ketika beliau merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia, ada orang dekatnya. Saya bisa membayangkan siapa orang dekatnya, tapi nggak perlu untuk saya katakan itu. Ada orang dekatnya yang terkesan menakut-nakuti beliau. Hati-hati loh Pak, kita berhadapan dengan kepentingan Amerika. Ya, Ini ya. kan intimidatif. Saya tahu yang kau nih maksudkan. Iya, ini kan intimidatif. Ini kan menakut-nakuti. Ini kan istilah bahasa pasar kita, masyarakat bagian timur itu pukul mental, upaya memukul mental. Kan begitu. Tapi apakah dengan begitu secara mental Bapak Jokowi itu kendor lalu uh, pasrah menyerah? Ya wes kalau nggak bisa sudah kita diamkan saja, biarkan saja. Apakah iya seperti itu? Tidak. Beliau maju terus sampai saham mayoritas PT Freeport Indonesia menjadi milik Indonesia hari ini. Memang belum kita rasakan dampaknya, tapi ini kan berproses. Kita bicara masa depan bukan hari ini. Kita bicara tentang kondisi anak cucu kita di masa depan. Ada harapan bagi mereka untuk kondisi bangsa yang lebih baik. Dan kita baru bicara soal PT Freeport Indonesia. Kita belum bicara yang lain-lainnya. Kemudian gagasan untuk membangun smelter, pabrik pemurnian logam mulia yang saat ini sudah didirikan di Gresik, Jawa Timur, dan itu menjadi pabrik. Sekarang kita bandingkan, lebih berani puluh-puluh tahun dikeruk oleh asing, ataukah dia yang merebut itu kemudian juga dengan berani membangun smelter di negara sendiri, sehingga sumber daya alam milik bangsa ini tidak dijual mentah dengan harga murah ke luar negeri, kemudian diolah di sana menjadi barang setengah jadi, dijual dengan harga berlipat kali kepada kita kembali. Lebih berani mereka yang mendiamkan itu, atau lebih berani dia yang telah merebut itu semua dan mengupayakan kondisi yang lebih bernilai untuk negara, bangsa, untuk masa depan anak cucu kita ke depan. Oke. Berarti Jadi kita bicara tentang kejujuran dan keberanian. Hmm. Kejujuran dan keberanian seperti apa yang kita maksudkan? Mari kita berargumen. Jadi karakter panglima perang itu terlihat dari proses itu yang kau nih ceritakan. Terlihat di situ. Hmm. Nah, dalam Terlihat di situ. dalam konteks ketika kita merebut kembali kepemilikan aset kita dari asing, oke, mungkin publik bisa mengerti dengan penjelasan Kak Oni barusan. Nah, dalam konteks ketika secara harkat martabat Pak Jokowi dihinakan dan direndahkan seperti sekarang,
Kak Oni melihat apa yang akan dilakukan Pak Jokowi dengan sikap diamnya beliau ini gitu. Oh, kalau itu konsep berpikirnya beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, saya ingat dulu ada di forum ILC kalau nggak salah, ada Heeh. Profesor Sahetapi, Oh ya, iya. salah satu profesor yang sangat saya kagumi Iya, iya, iya. kejeniusannya itu. Beliau katakan, kalau saya menanggapi Ruhut Sitompul, siapa Denny siapa, kalau saya menanggapi kalian, saya menjatuhkan harkat martabat saya sendiri, kan begitu beliau katakan. Oh iya, iya, iya. Saya ingat itu ya. Ya hal yang sama Pak Jokowi kalau menanggapi Roy Suryo misalkan, ya Oh. sebagaimana cara Roy Suryo CS berkelakuan, ya dia menjatuhkan harkat martabatnya sendiri toh. Hmm. Istilah yang lah, singa tidak mungkin meladeni tantangan kucing. Ya, oke. Kau nih menarik diskusi kita. Kau nih perkembangan terakhir adalah memang ini kalau soal isu ijazah palsu sebentar lagi itu mungkin akan menuju ke penuntutan setelah pihak kepolisian ya menaikkan status dari pemeriksaan kasus pencemaran nama baik ini ya dan sebagian besar Jokowi lovers merasa bahwa ini sudah masuk ke tahap-tahap udah proses menuju persidangan sebenarnya ya kan karena dari berbagai peristiwa yang mereka gelorakan akhirnya mereka seperti memakan umpan mereka sendiri ya kan gitu loh. Nah, yang menarik lagi adalah kalau ini mungkin juga sudah mendengar ya kan. Ini terkait dengan Mas Wapres ini yang merupakan adalah putra Pak Jokowi gitu loh. Di mana ada sejumlah orang tua menamakan dirinya Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya toh untuk kedua kalinya barangkali ya membuat manuver lagi ya setelah surat mereka kirimkan ke DPR ya dan kemudian surat ke DPR tentang pemakzulan Wapres Gibran itu tidak digubris ya mereka mengeluarkan semacam ancaman ke Uni akan menduduki gedung parlemen karena merasa DPR sebagai wakil rakyat ya tidak merespon kehendak rakyat. Karena itu kita kuasai saja, kita duduki saja gedung DPR. Dan kita siapkan kekuatan untuk kita mengambil alih. Itu disampaikan oleh salah seorang mantan jenderal, Kak Oni. Nah, merespon itu menurut Kak Oni, aparat kita sejauh ini tidak merespon pernyataan-pernyataan yang berbau makar seperti itu. Walaupun makarnya bukan kepada pemerintah, tetapi pada DPR. Tapi kan tujuannya adalah memaksakan kehendak mereka ya untuk mengambil sebuah proses konstitusional untuk semacam mengimpeach atau memakzulkan Wapres Gibran. Padahal secara kasat mata, jangankan orang yang kuliah hukum tata negara, anak SMA aja bisa mencerna Kak Oni. Tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Mas Wapres misalnya. Nah, Kak Oni melihat fenomena ini pertanda apa ya? Apakah memang ini juga bagian dari drama politik tingkat tinggi ya? Atau memang begitu powernya mantan jenderal ini terhadap ya seolah-olah menggertak nih. Ya, apakah itu Panglima TNI, apa itu Kapolri misalnya, apakah itu juga Presiden Prabowo misalnya, sehingga dengan mudahnya ancaman-ancaman seperti itu disampaikan. Kak Oni, silakan. Sasaran tembaknya itu sebenarnya Bapak Presiden, bukan Mas Wapresnya. Berarti ini kudeta merayap. Jadi gini, yang mereka harapkan adalah menimbulkan gejolak dengan isu pemakzulan Wapres. Kemudian terjadi kerusuhan berskala nasional. Sudah pasti kalau Mas Wapres itu ada upaya-upaya pemakzulan, akan terjadi kerusuhan. Pasti rusuh. Kenapa? Karena mayoritas rakyat ini melihat
ada citra Jokowi di Mhm. wajah Mas Wapres. Ya. Sehingga ketika itu diusik, otomatis akan memicu gejolak secara nasional. Nah, ketika gejolak itu terjadi, maka peluang untuk mengkudeta presiden akan terbuka. Itu sasaran mereka. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, terkait Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI itu sendiri, yang Mhm. pertama menurut saya mereka itu kelompok yang lebay. Ya. Ini tidak usah diedit ya, Pak, tidak usah disensor ya, sampaikan saja, tidak apa-apa. Saya siap bertanggungjawabkan. Mau dibunuh mati sama mereka juga saya siap, tidak apa-apa. Ya. Buat saya, mereka adalah kelompok yang lebay. Kenapa saya katakan lebay? Karena seolah-olah dengan embel-embel Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI, mereka itu boleh diistimewakan. Tidak bisa seperti itu. Oh. Iya, iya, iya. Tidak bisa Seolah, seperti itu. seolah-olah ya, tapi ya. Ya memang embel-embel Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI. Kalau mereka tidak punya hasrat diistimewakan, kan tidak mungkin mereka bawa embel-embel Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI. Mhm. Yang lebih jujur adalah mereka secara transparan menyatakan kami barisan pendukung Anies Baswedan. Harusnya kan begitu. Iya, iya. Lebih faktual kalau itu ya. Lebih faktual, lebih bermartabat saya kira, lebih jujur. Mhm. Tapi kan mereka membawa embel-embel Forum Jenderal Purnawirawan. Dari awal saya tidak sepakat dengan nama Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI. Bahkan bukan hanya tidak sepakat, tetapi juga saya mencela itu. Karena menurut saya, nama, label Forum Jenderal Purnawirawan TNI itu sebuah nama yang sangat mulia, tinggi luhur. Mhm. Sehingga sangat tidak patut ketika nama itu kemudian menjadi frame daripada kepentingan politik. Ini kan mereka menodai marwah daripada nama Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI. Mereka sendiri sedang menodai itu. Mhm. Kan begitu. Coba mereka membawa nama barisan pendukung Anies Baswedan kan lebih jelas gitu. Iya, Kenapa iya. harus membawa Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI? Apakah iya seluruh purnawirawan prajurit TNI di negeri ini ada di dalam barisan mereka atau berpihak kepada mereka ataukah tidak? Nyatanya kan tidak. Yang mengatasnamakan Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI hanya segelintir. Segelintir ya. Itu yang pertama. Mhm. Terus yang kedua, ada salah satu mantan Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI itu, saya lupa namanya, kemarin sempat saya Mhm. tanggapi juga. Teriak-teriak, Bapak Presiden, ingat kami adalah teman-teman perjuangan, teman-teman seperjuangan. Kalau saya boleh menyempurnakan kalimat itu, Mhm. semestinya kalimat itu berbunyi, Bapak Presiden, ingat kami adalah teman-teman seperjuangan Anda. Bagi-bagilah kami, kasihlah kami juga peluang untuk menjilat kekuasaan. Kan begitu. Kalimat lengkapnya begitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa iya yang memimpin negara ini sebagai presiden dan wakil presiden? Apakah iya dengan embel-embel Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI kemudian mereka itu berhak menentukan siapa-siapa yang pantas lebih layak memimpin negara ini sebagai presiden dan wakil presiden? Tidak. Mhm. Jadi mungkin mereka mengaku-ngaku bahwa sedang memperjuangkan atau menjaga konstitusi. Apa iya menjaga konstitusi dengan cara mengencingi konstitusi juga? Presiden dan wakil presiden yang terpilih hari ini sedang memimpin negara ini terpilih secara konstitusi, Pak. Dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia.
Bukan forum jenderal purnawirawan prajurit TNI yang menentukan siapa-siapa yang layak menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, melainkan suara mayoritas rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi, dan itu sudah dibuktikan di tempat pemungutan suara pada momen Pilpres 2020. Rakyat sudah memutuskan yang memimpin negara kita periode ini adalah Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lantas kalian ini siapa dan dari mana? Saya tidak mempertanyakan jati diri, tapi apa kapasitas kalian dalam hal ini? Nyatanya kan kalian adalah pendukung Pak Anies Baswedan. Artinya kita melihat reaksi mereka, ini sentimental, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu di antara mereka bahwa ini adalah intisari dari aspirasi rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Harusnya Bapak jujur juga, aspirasi intisari daripada aspirasi warga 24%. Kan semestinya seperti itu kalimat utuhnya. Iya, iya. Agar lebih jujur, lebih jelas dilihat oleh rakyat. Begitu. Pada akhirnya, kembali lagi di poin pertama yang saya katakan, Forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI dengan segala sikap dan reaksi mereka adalah kelompok lebay. Saya kira itu saja, tidak lebih dari itu. Ya, nah atas ancaman itu seharusnya aparat keamanan bersikap apa, Kak Oni? Dan sikap DPR sendiri juga lebih menunggu saja apakah itu hanya sekedar ancaman atau benar-benar akan terjadi. Karena begini, saya sepakat dengan penilaian. Sampai DPR MP. Ya, saya sepakat dengan Kak Oni, kalau itu terjadi, ya pasti akan ada pihak dari Jokowi lover atau projo, ya, atau simpatisan Pak Jokowi, yang notabene adalah wajah Gibran, ya wajah Pak Jokowi, kan begitu. Juga akan terpancing, kemudian terjadi gesekan nanti di lapangan. Apakah itu yang mereka tunggu sebenarnya? Memang mereka mengharapkan itu, kan dari di awal tadi sudah saya kemukakan bahwa sasaran tembaknya adalah presiden, bukan wapresnya. Jadi wapres itu hanya pemicu. Pemakzulan wapres itu hanya pemicu. Memantik gejolak berskala nasional. Karena ketika wapres itu diusik, otomatis akan terjadi gejolak skala nasional. Dan ketika terjadi gejolak, di situ terbuka peluang untuk meruntuhkan Jenderal Prabowo Subianto dari kursi kepresidenan. Itu sebenarnya tujuan mereka. Iya, iya. Ternyata kan kita tahu siapa yang paling tidak setuju Jenderal Prabowo itu jadi presiden, kan kita paham, bukan kita nggak tahu. kau nih banyak juga nggak tahu. Boleh disebutkan siapa yang nggak setuju Pak Prabowo jadi presiden? Oke, saya cerita saja. Beberapa kali Bapak Jokowi mengajak Jenderal Prabowo dan Pak Ganjar jalan-jalan. Ketika belum Jenderal Prabowo-nya masih Menteri Pertahanan, Pak Ganjarnya masih Gubernur Jawa Tengah, dan Bapak Jokowi masih Presiden. Dalam beberapa momen, berdua itu diajak turut serta kunjungan kerja Bapak Jokowi. Saya pikir kita tidak perlu menggunakan metode analisis yang rumit untuk mengartikan bahwa ini adalah satu upaya bagaimana menyandingkan Jenderal Prabowo dan Pak Ganjar untuk cawapres di momen Pilpres 2024. Kan begitu. Dengan tokoh-tokoh bangsa ini yang menjadi mastermind di balik percaturan politik negeri ini bisa terjadi rekonsiliasi. Ada dendam politik Ibu Megawati SBY. Ada dendam politik Jenderal Prabowo Jokowi. Dendam politik Jenderal Prabowo Megawati. Ini semua diselesaikan
Kan itu motivasi Bapak Jokowi. Saya pikir kita tidak perlu menggunakan metode analisis yang rumit untuk mengartikan itu. Ya. Tetapi motivasi ini, niat hati yang menurut saya sangat mulia ini disia-siakan oleh Ibu Megawati. Berbagai cara dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk menyandingkan Jenderal Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini digagalkan seketika oleh Ibu Megawati dengan mencapreskan Ganjar Pranowo. Di sini kita bisa melihat kesimpulannya bahwa orang yang paling tidak suka Jenderal Prabowo Subianto jadi Presiden Republik Indonesia ya Ibu Megawati. Saya pikir itu kesimpulannya. Ya. Dan kalau juga itu, kalau boleh kita tarik lagi benang merahnya dengan press conference-nya Egy Sujana, agak ada titik temu juga ya. Iya. Jadi boleh saya lanjutkan sedikit soal ini, Pak? Iya, iya. Jadi kemudian ada tuduhan-tuduhan bahwa Mas Wapres itu anak haram konstitusi, Mas Wapres itu merupakan wujud dari dinasti politik Jokowi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mm-mm. Ini semua merupakan luapan sakit hati daripada sebuah obsesi yang tidak kesampaian. Ya, ya. Luapan sakit hati saja. Kita sebagai rakyat, kita paham bahwa posisi Wapres itu sebenarnya bukan Pak Gibran. Posisi Wapres itu adalah milik Ganjar Pranowo semestinya, kan begitu. Ya. Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka saat ini hanyalah alternatif di mana ketika Bapak Prabowo melihat yang paling potensial dalam meraup suara dukungan rakyat. Opini saya ini dikonfirmasi oleh Pak. Jadi saya ini semacam indigo yang menyampaikan fakta, tetapi pada akhirnya dikonfirmasi oleh Pak Dasko bahwa memang Pak Prabowo yang berjuang untuk mendapatkan Pak Gibran. Memang saya tahu persis. Saya salah satu yang diminta untuk nge-branding Mas Wapres ketika itu masih wali kota Solo untuk kemudian nanti maju di pertarungan Pilgub DKI. Saya salah satu yang diminta untuk ikut nge-branding elektabilitas beliau di sosial media. Tapi untuk Jadi Gubernur saya DKI, paham, untuk ya Gubernur DKI kan? dia dipersiapkan untuk maju Hmm. di Bukan Pilgub untuk DKI, untuk Wapres. Gubernur DKI. Bukan wakil presiden. Iya, iya, Posisi iya. wakil presiden itu adalah posisi Pak Ganjar Pranowo yang telah disia-siakan saja oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi ternyata menurut Kak Oni sebenarnya di balik ini semua ya, di balik fitnahan ini semua, mata rantainya kalau kita tarik puzzle-puzzlenya ketemu juga nih ya, gimana ini Ketemu. sebenarnya. Oke. Dan mudah-mudahan Kak Odi, cerita ini, opini Kak Odi ini juga menjadi konsumsi publik akhirnya sehingga ada dasar-dasar yang berangkat dari fakta ya. Bagaimana cara membaca ini sebenarnya? Nah, dari penjelasan Kak Odi dan juga sejumlah narasumber yang pernah hadir di podcast Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, setidaknya kita memberikan jalan dan metode bagaimana cara memandang persoalan ini. Kira-kira begitu Kak Oni. Iya. Nah, terakhir ada closing statement singkat 1 menit dari Kak Oni atas diskusi kita ini. Mungkin 3 menit closing Ya, oke. statement. Ya, ya, ada surplus ini. Iya, jadi saya di awal masa kampanye Mm-mm. di momen politik 2024 kemarin, saya berada di barisan pendukung Pak Anies Baswedan. Ya, saya tahu itu. Iya, Mm-mm. ini berangkat dari sentimen rasa sakit hati saya terhadap Partai PDIP. Mm-mm. Saya berharap Partai PDIP ini peka terhadap kondisi yang sedang dialami oleh rakyat, ya, tidak tepat sasaran. Jadi saya berharap Partai PDIP dengan segala kekuatan politiknya memperhatikan ini, mengurai segala benang kusut terkait penyaluran bansos ini agar tepat sasaran
agar betul-betul sampai kepada rakyat lemah yang betul-betul membutuhkan itu. Tidak kemudian menjadi uh, bahan korupsi dari pihak-pihak pemangku kepentingan. Saya pikir begitu. Tapi ini dicuekin menurut saya. Kenapa? Apakah saya tidak punya dasar memperjuangkan ini? Saya punya dasar. Banyak kok pendamping bansos dari PDIP. Kan begitu. Sehingga menurut saya, kalau mesin partai itu dihidupkan untuk memperhatikan ini, itu bisa terurai. Saya yakin seperti itu. Sehingga saya coba memperjuangkan, tapi tidak direspon. Lalu saya melihat Menteri Sosialnya Ibu Risma Tri Risma hari ini, ketika jadi Menteri Sosial, dia salah satu sosok yang saya kagumi, salah satu sosok politisi PDIP yang saya kagumi dengan ketegasannya yang begitu garang, saya kagumi. Tapi ketika jadi Mensos kok melempem gitu, hilang taringnya. Ini juga menjadi dasar penyesalan saya. Nah, sehingga timbul satu sentimen yang begitu kuat di hati saya bahwa Partai PDIP harus tumbang di momen Pilpres 2024. Jadi yang pertama kali menghembuskan tumbangkan PDIP saya. Lantas kenapa kemudian setelah ada di tim Anies Baswedan, kemudian kembali lagi sebagai Jokowi lover? Nah, Singkat ini saja, menariknya. alasannya kenapa itu? Yang pertama begini, dengan mendukung Pak Anies Baswedan itu di awal itu bukan berarti saya telah bergeser dari status sebagai Jokowi lover. Saya pikir tidak seperti itu. Saya menggunakan hak demokrasi saya sebagaimana Bapak Jokowi juga menggunakan hak demokrasinya untuk berseberangan dengan partai PDIP. Saya berpendapat begitu. Nah, saya mendukung Pak Anies Baswedan, dasarnya adalah sentimen tumbangkan PDIP dan ketika itu saya melihat sentimen serupa adanya atau lebih kuat Anies Baswedan. Itu dasar saya. Pendukung Pak Anies Baswedan dengan sentimen tumbangkan PDIP. Seiring berjalannya waktu saya melihat ternyata Pak Anies Baswedan ini capres boneka, ya itu bahasa satirnya menurut saya, atau bahasa politiknya capres poros tengah, bentukan Ibu Megawati sendiri untuk mempengaruhi suara pendukung Bapak Prabowo dari pihak pemilih religius, dari kubu pemilih religius, agar supaya yang memenangkan pertarungan Pilpres 2024 itu Pak Ganjar. Jadi Pak Anies Baswedan tidak sebenar-benarnya capres ketika itu. Dia adalah capres poros tengah bentukan Ibu Megawati. Dan ketika Prabowo Gibran menang, Kak Oni kembali pindah barisan. Oh, tidak begitu. Tidak Ketika begitu. mengetahui, kan saya memantau bahkan sempat satu kali juga ke TKP debat capres cawapres itu, debat capres. Satu kali saya ikut di gedung apa ya waktu itu tuh. Jadi saya wanti-wanti, saya mengirimkan pesan lewat video vlog saya kepada Pak Anies. Saya bilang, saya mulai membaca ada yang tidak beres karena dalam pentas debat capres Anda seperti bersekutu dengan Pak Ganjar untuk semata-mata menyerang Jenderal Prabowo. Patut menjadi tanda tanya buat saya. Gitu. Apa benar Anda ini adalah calon presiden yang saya dukung ataukah Anda hanya capres poros tengah ciptaan Ibu Megawati yang eksistensinya adalah pembantu capres PDIP? Saya mulai mempertanyakan itu dan saya katakan saya menunggu satu momen di mana saya melihat dengan lebih jelas bahwa Pak Anies Baswedan ternyata bukanlah capres sungguhan. Dan saya rasa itu sudah terkonfirmasi dari awal debat capres hingga akhir debat capres. Sehingga di situ kurang lebih 2 minggu lagi momen pencoblosan, saya loncat Kare ikut berkampanye di lapangan untuk Gerindra dan
pasangan cawapres nomor 2. Ada jejak digital saya berkampanye di masyarakat ada. Baik. Jadi itu ya sejarah nyata-nyata ya. Ya, Sangat objektif, sangat realistis gitu ya. Sebagai sebuah sikap seorang anak bangsa begitu. saya pikir begitu. Terserah saya oleh yang lain menilai saya objektif atau kutu loncat, saya nggak peduli dengan itu gitu. Yang pasti bahwa saya telah berangkat dari sentimen tumbangkan PDIP. Heeh. Saya berpikir awalnya sentimen itu ada di barisan pendukung Pak Anies Baswedan. Ketika saya berada di barisan pendukung Pak Anies Baswedan, ternyata ketahuan oleh saya bahwa Pak Anies Baswedan hanya capres boneka ciptaan Ibu Megawati. Saya loncat untuk saya loncat kembali mendukung pasangan capres-cawapres nomor 2. Prabowo Gibran. Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Saya pikir itu hal yang wajar. Kenapa saya jadi sasaran celaan? Bukankah politik itu dinamis? Duh, luar biasa. Kau nih, kita udah 1 jam lebih ya, seru sekali Ya, ya, seru sekali. Ternyata banyak terungkap juga ya, latar belakang yang selama ini mungkin terselip di bawah taplak meja ya kan, mulai sedikit-sedikit terungkap dari cerita kau ini. Nah, saya pikir cukup waktu kita dan kau nih. Banyak hal yang kita bisa dapatkan ya dari diskusi kita dan semoga suara Kak Oni walaupun tadi aku tidak mewakili Indonesia Timur, tetapi begini, penonton ruang konsensus tuh pasti setidaknya kita mencoba membangun kontra narasi dari berbagai kelompok masyarakat, ya kan? Dari grassroots kita juga menampilkan apa pendapat mereka tentang situasi yang terjadi saat ini. Dan kemarin juga kita menghadirkan narasumber dari kaum perempuan, dari kaum emak-emak, ya kan, dari generasi muda, dan termasuk juga bagaimana opini atau pendapat dari teman-teman di Indonesia Timur lewat Kaoni dalam menilai sedang apa sih terjadi, kenapa sih Pak Jokowi kemudian dikuyok-kuyok seperti ini. Saya pikir ini sangat menarik ya. Semoga diskusi kita ini ya menambah semacam pengetahuan bagi publik. Ternyata hampir ya, seragam sebenarnya publik menangkap apa yang ya, sedang terjadi saat ini. Hampir seragam. Karena kok ternyata bisa dibaca dengan mudah ya. walaupun bukan seorang loyalis Jokowi pun ya kan ternyata bisa menangkap ini semua. Iya. Dan apa yang Kak Oni Izin Pak, sampaikan. saya tidak mewakili segenap warga NTT, tapi saya pastikan mayoritas warga NTT Jokowi lovers. Betul. Saya tidak mengatakan Kak Oni adalah mewakili Indonesia Timur, tapi setidaknya ya kan suara teman-teman atau publik di Indonesia Timur lebih kurang juga punya banyak yang memiliki pandangan yang sama seperti Kak Oni gitu loh. Dengan apa yang sudah Iya. didharma baktikan oleh Pak Jokowi kepada masyarakat Indonesia Timur khususnya NTT. Kak Uni, terima kasih banyak atas waktunya dan penonton Ruang Konsensus. Mohon maaf kalau di dalam dialog diskusi kita ini agak sedikit terganggu dengan stabilitas jaringan internet, ya. Dan itu di luar kekuasaan kami. Terima kasih dan lebih kurangnya kami minta maaf. Kak Uni, sekali lagi terima kasih. Siap, Wassalamualaikum hormat Pak, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman Waalaikumsalam Indonesia Timur. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, salam balik Pak.